Shalom, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kasih anugerahnya kita sekali lagi dipertemukan dan kita sekali lagi dapat bersama untuk belajar, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hari ini jemaat yang saya kasihi, kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi bab yang keempat, ayat yang keempat hingga yang kesembilan. Ya, mari jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi bab yang keempat, ayat yang keempat hingga yang kesembilan. Dan saya akan membacanya untuk kita pada hari ini. Dan dimanapun kita berada, kita boleh membacanya, ya, apapun terjemahan kita boleh lihat dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata dalam Filipi bab yang keempat ayat 4 hingga yang kesembilan, bersukacitalah sentiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera Allah akan menyertai kamu. Nah, surat Filipi ia ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di dalam ayat pembacaan firman Tuhan yang kita bacakan sebentar tadi, saya akan mengambilkan satu tema daripada ayat yang keempat, yaitu bersukacitalah. Nah, merupakan tema firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini, yaitu bersukacitalah. Ini adalah nasihat Paulus ya kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, apa nasihat Paulus di dalam ayat ini? Di mana dia mahu supaya jemaat yang ada di Filipi itu sentiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa dia menasihatkan jemaat di Filipi supaya mereka bersukacita di dalam Tuhan? Karena Paulus dia menyadari bahwa bersukacita atau sukacita dalam Tuhan itu adalah satu bentuk kekuatan dalam kehidupannya waktu dia menghadapi masalah, waktu ada situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupannya. Nah, buktinya di sini kita melihat Paulus ketika dia menulis surat ini, nasihat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, dia sedang dipenjarakan. Dia sedang ada dalam penjara dan menunggu hukuman. Nah, saudara, coba kita bayangkan ya bagaimana perasaannya seseorang yang dipenjarakan dan hanya menunggu hukuman. Sudah pasti dia akan merasa sedih, dia akan merasa tertekan, dan dia akan rasa bingung dan bermacam-macam yang akan mengganggu pikirannya. Tetapi saudara, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus dia tetap bersukacita sehingga dia boleh menulis surat dan memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka sentiasa bersukacita. Kenapa? Karena Paulus sadar, ya, karena Paulus tahu bahwa bersukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan hidupnya. Dan selain itu juga, saudara yang saya kasihi, Paulus juga mau supaya mereka bersukacita dalam Tuhan karena Paulus mahu supaya jemaat di Filipi itu menjadi berkat, ya, menjadi teladan atau menjadi saksinya Tuhan dimanapun mereka berada. Nah, demikian ya juga nasihat firman Tuhan ini untuk Anda dan saya pada hari ini.
di mana Tuhan juga mahu supaya kita ini sentiasa bersukacita dalam kehidupan kita. Ya, dalam apapun keadaan hidup kita, situasi dan kejadian yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita bersukacita. Karena bersukacita atau sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan, ya, satu kekuatan yang memampukan kita dapat bertahan, bahkan membuatkan kita dapat keluar sebagai pemenang di tengah kesulitan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, pada pagi hari ini dan pada hari ini saya akan membawakan kita untuk melihat, ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita sentiasa bersukacita dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya kita sentiasa bersukacita di dalam Tuhan, kita haruslah tetap di dalam doa. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, berdoa berarti kita bergaul, bercakap dengan Tuhan. Dan di dalam doa kita akan meminta apa yang kita mau dari Tuhan. Nah, tapi saudara, kita juga harus ingat, dalam kita berdoa meminta kepada Tuhan, kita juga harus menaikkan syukur kita kepada Tuhan, ya. Seperti di dalam ayat pembacaan kita sebentar tadi. Menaikkan syukur kepada Tuhan berarti kita memuji Tuhan, berarti kita meninggikan nama Tuhan, berarti kita mengagungkan nama Tuhan, kita mengimani apa yang kita doakan, Tuhan mendengar, Tuhan memperdulikan, Tuhan menjawab, bahkan mengimani janji Tuhan kepada orang yang berseru kepadanya. Jadi saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, supaya kita sentiasa bersukacita dalam hidup kita, haruslah kita sentiasa berdoa. Nah, yang kedua yang kita lihat pada hari ini, yaitu supaya kita sentiasa bersukacita dalam hidup kita, kita harus menjaga pikiran kita. Menjaga pikiran kita supaya pikiran kita tidak tercemar, supaya pikiran kita itu tidak rosak oleh ajaran-ajaran yang ada dalam dunia hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana kita menjaga pikiran kita? Ayat yang ke-8, saya akan membacanya untuk kita sekali lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semuanya itu. Nah, untuk menjaga pikiran kita haruslah lihat dalam ayat yang ke-8, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semuanya ini ada di dalam firman Tuhan, hanya ada di dalam firman Tuhan. Jadi artinya, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan pada hari ini, bagaimana kita menjaga pikiran kita? Kita harus isikan pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Di mana pikiran kita itu kita harus sentiasa isi firman Tuhan. Ya, maksudnya di mana kita sentiasa baca, sentiasa merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena apabila firman Tuhan itu lebih banyak kita isi dalam pikiran kita, maka firman Tuhan itulah yang akan berkuasa dan yang akan mengawal pikiran kita. Dan apabila firman Tuhan yang berkuasa, yang mengawali pikiran kita, dan apapun yang berlaku dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, kita akan tetap tenang sebab firman Tuhan. Jadi saudara, yang kedua, kita telah melihat supaya kita sentiasa bersukacita, kita harus menjaga pikiran kita. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menjaga supaya kita sentiasa bersukacita dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Maksudnya di sini yaitu sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sikap hati yang benar. Nah, bagaimana kita dapat memiliki sikap hati yang benar? Ayat yang ke-9.
Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, Paulus ya menasihatkan jemaat di Filipi ya supaya mereka melakukan apa yang mereka telah pelajari, apa yang mereka telah terima, apa yang telah mereka dengar dari firman Tuhan yang Paulus ajarkan kepada mereka, bahkan juga supaya mereka mengikuti teladan Paulus ya, hidup Paulus ketika mereka bersama Paulus. Nah, demikian saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Supaya kita memiliki hati yang benar, apapun firman Tuhan yang kita belajar dalam hidup kita, apapun firman Tuhan yang kita telah dengar, yang kita telah pelajari, ya kita harus lakukannya, kita harus terima, dan kita harus melakukannya dan mempraktikkannya di dalam kehidupan kita. Bukan kita hanya sebagai pendengar, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku firman. Jadi saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, memiliki sikap hati yang benar, kita haruslah melakukan, mempraktikkan firman Tuhan yang kita belajar, yang kita telah dengar, ya, yang kita telah sama-sama ya pelajari dimanapun kita berada. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Ya, kita sadari sepanjang perjalanan hidup kita, kita akan sentiasa diperhadapkan dengan keadaan, situasi, kejadian yang coba membuatkan kita kecewa, membuatkan kita putus asa, membuat kita tertekan, bahkan menjatuhkan iman kita. Namun, kita bersyukur karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Firman Tuhan hari ini memperingatkan kita, menasihatkan kita, supaya sebagai orang percaya kita harus sentiasa bersukacita. Karena sukacita di dalam Tuhan merupakan satu kekuatan hidup kita, bahkan akan membawakan kita menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Jadi saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, supaya kita sentiasa bersukacita di dalam Tuhan, tetaplah berdoa. Dalam doa, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Jaga pikiran kita, isikan pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Dan miliki hati yang benar, yaitu lakukan apapun firman Tuhan yang Anda sudah belajar, praktikkannya di dalam kehidupan Anda. Jadi, apapun keadaan, situasi keadaan yang berlaku dalam kehidupan Anda saat ini, tetaplah bersukacita. Karena bersukacita adalah kekuatan untuk kita dapat bertahan dan supaya kita dapat keluar dari apapun situasi dan kita akan dapat menjadi pemenang. Sama seperti Paulus, saudara yang saya kasihi. Jadi saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, apapun situasi keadaan hidup Anda saat ini, tetaplah bersukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.